feeling. Try to work it out again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabar Anda siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Ketemu lagi dengan saya Andi Rusni, SEMM, salah satu dosen pengampu pada mata kuliah pengantar manajemen. Kita akan bertemu pada setiap hari Selasa jam 13.00 sampai dengan jam 15.30 sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan. Pertama, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik sekalian karena baru pada minggu ketiga perkuliahan kita saya baru menyempatkan diri atau baru berkesempatan untuk memberikan materi perkuliahan kita. Nah, tentu ada satu dan lain hal yang menjadi kendala yang membuat saya tidak bisa melaksanakan proses perkuliahan sebagaimana yang kita harapkan pada minggu pertama dan minggu kedua. Dan pada pertemuan minggu ketiga ini saya akan coba merangkum perkuliahan atau materi perkuliahan kita minggu pertama, minggu kedua, dan juga saat ini minggu yang ketiga. Nah, untuk pertemuan pertama kita, ya, kita akan membahas tentang kontrak belajar kita, ya. Tidak sebagaimana kelaziman, ya, karena kita di masa pandemi COVID yang terjadi sejak tahun 2020 yang lalu sampai hari ini. Kondisi kita terpaksa harus belajar secara daring atau belajar dari rumah atau belajar secara online. Dengan segala keterbatasan tentu kita harus beradaptasi dengan keadaan ini. Oleh karenanya pada kesempatan ini ingin saya sampaikan tentang kontrak belajar kita. Mata kuliah kita adalah pengantar manajemen untuk manajemen 20 MJ20 kelas MJ20C, ya. Kemudian saya kira deskripsi perkuliahan tidak perlu terlalu panjang saya sampaikan karena nanti saya akan mengirim ke grup WhatsApp kita di kelas kita untuk kalian membacanya masing-masing, ya. Dan tentu tidak butuh waktu yang terlalu lama untuk membuat video ini karena juga akan tentu akan sangat berat nantinya, ya. Kemudian manfaat perkuliahan saya kira salah satunya mampu menjelaskan tentang cara membangun dan mengatur hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian mohon maaf, tentu berkaitan dengan apa sebetulnya manajemen itu, bagaimana manajemen itu dikelola, dijalankan di dalam satu perusahaan dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan kita pahami bersama. Kemudian capaian pembelajaran, kemudian materi pembelajaran. Untuk materi pertama tentu kita hanya akan membuat kontrak belajar, kemudian lebih banyak perkenalan dan juga menyampaikan apa yang menjadi materi-materi kita ke depan dan ketentuan-ketentuan lain mengenai sistem penilaian, kemudian terkait dengan bagaimana tugas-tugas yang harus Anda jalankan nantinya. Untuk materi pembelajaran kita pada bagian pertama adalah mendefinisikan tugas manajer, pengantar manajemen dan organisasi.
kemudian sejarah manajemen, kemudian budaya dan lingkungan organisasi, praktek manajemen di lingkungan global, pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen, dan seterusnya. Ya, sampai dengan nanti pada pertemuan yang ke-15 yaitu ujian akhir semester. Adik-adik sekalian, ada banyak referensi yang Anda bisa gunakan, ya. Antara lain buku-buku yang terbaru tentunya, dan juga jurnal-jurnal yang ada. Mohon maaf saya tadi salah mengutip, ya. Karena kontrak belajar yang dibuat ini ternyata kontrak belajar untuk manajemen pemasaran, ya. Jadi referensinya nanti coba kita lihat kembali. Saya coba edit sebelum saya kirim kepada adik-adik sekalian. Kemudian strategi perkuliahan, karena kondisi pandemi COVID-19, metode perkuliahan kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Kita harus melakukan kuliah dengan online, virtual atau BDR. Metodenya adalah dengan ceramah dan diskusi di WhatsApp, di Zoom meeting, atau di akun YouTube Andi Rusni Official, ya. Baik secara individu, kelompok, serta studi kasus. Nah, adik-adik sekalian, itu kontrak belajar kita, dan saya kira ada banyak ini, tetapi nanti tentu adik-adik bisa membacanya di file yang akan saya kirim ke grup kelas. Yang tidak kalah penting dalam belajar ini adalah tentang etika, ya. Etika dalam pengertian yang luas. Bagaimana etika kita di dalam, sekalipun kuliah kita online, tetap kita harus disiplin dengan waktu yang disediakan, kemudian menghormati proses diskusi yang berlangsung, dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh saya, baik secara langsung maupun melalui ketua kelas nantinya. Kemudian tata cara berbahasa, kemudian sikap-sikap yang lain yang juga tidak kalah penting. Karena ilmu itu hanya 20%, yang paling penting adalah etika atau moralitas kita. Itu juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aspek penilaian. Selain itu juga pengetahuan dan juga keterampilan. Baik adik-adik, itu dulu untuk pertemuan yang pertama. Nanti akan saya kirim filenya. Demikian, sekali lagi saya Andi Rusni menyampaikan permohonan maaf, dan mudah-mudahan kita lebih bersemangat lagi, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID ini segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pertemuan yang kedua atau bab kedua tentang sejarah manajemen. Adik-adik sekalian, saya coba menyampaikan pendahuluan. Menurut Stephen P. Robin, ada dua kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perkembangan ilmu manajemen. Pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan karyanya yang berjudul The Wealth of Nations, di mana dalam tulisan itu ia menggagas manfaat yang dapat diperoleh organisasi dan masyarakat pada umumnya dari penerapan pembagian kerja atau division of labor atau spesialisasi kerja, yaitu pemisah-misahan tugas dan tanggung jawab ke dalam bidang-bidang yang sempit dan khusus, serta dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian peristiwa yang kedua adalah tentang revolusi industri. Dimulai pada akhir abad ke-18 ketika tenaga mesin telah menggantikan tenaga manusia. Perusahaan mendapatkan bahwa lebih ekonomis untuk memproduksi barang di pabrik ketimbang di rumah. Maka pabrik-pabrik besar membutuhkan tenaga manusia untuk meramal permintaan barang dan mengatur organisasi ke dalam kegiatan harian pabrik. Atas dasar inilah pengelola organisasi membutuhkan acuan teori-teori formal sebagai panduan menjalankan organisasi secara efektif. Namun baru pada tahun 1900-an dikembangkan teori-teori semacam itu. Nah, ini adalah dua kejadian yang penting yang menjadi tonggak perubahan, ya, atau tonggak
penerapan ilmu-ilmu manajemen di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam industri, di dalam perkantoran dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat bahwa manajemen adalah sesuatu yang berkenaan dengan bagaimana mengelola organisasi atau perusahaan ya dengan baik, ya, dengan adanya pembagian tugas fungsi pihak-pihak yang terlibat di dalam organisasi itu. Nah, tulisan Adam Smith ini menjadi tonggak awal tentang manajemen itu sendiri. Kemudian terjadi revolusi industri. Dalam revolusi industri, ya, sebagaimana tadi saya bacakan, terjadi perubahan paradigma dari penggunaan tenaga manusia di dalam aktivitas-aktivitas sehari-hari untuk memproduksi barang, beralih kepada penggunaan mesin di pabrik-pabrik untuk mengelola, memproduksi barang-barang tersebut, sehingga dibutuhkan teori dalam bekerja yang dapat diterapkan di dalam industri-industri tersebut. Inilah tonggak awal. Kemudian pendekatan-pendekatan utama dalam ilmu manajemen, ya. Yang pertama, ada pendekatan yang disebut sebagai latar historis. Kemudian pendekatan klasik, kemudian pendekatan kuantitatif, pendekatan perilaku, dan pendekatan kontemporer. Ya, latar historis tentunya bicara tentang sejarah, bagaimana penerapan manajemen itu di awal-awal manajemen itu mulai diterapkan di dalam industri, di dalam perusahaan, di dalam organisasi dan sebagainya. Kemudian juga tidak terlepas dari apa yang tadi saya sebutkan tentang buku yang diterbitkan oleh Adam Smith dan juga bicara tentang revolusi industri. Nah, pendekatan klasik, ya, tentang manajemen ilmiah dan administrasi umum. Kemudian ada pendekatan perilaku, ya. Pendekatan perilaku yang disampaikan oleh para pendukung awal dari teori-teori manajemen, kemudian kajian Hawthorne, kemudian perilaku organisasi. Dan pendekatan, baik kita lanjutkan, kontemporer adalah pendekatan kesisteman, pendekatan historis sudah disampaikan di awal, ya, tentang kebangkitan manajemen berawal dari apa yang disampaikan oleh Adam Smith, ya, dalam buku Wealth of Nations. Kemudian kita masuk pada pendekatan klasik. Ada dua hal yang dibicarakan, yaitu tentang manajemen ilmiah, kemudian administrasi umum. Pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Nah, ada dua teori utama pendekatan klasik, yaitu yang pertama adalah manajemen ilmiah. Menurut Frederick W. Taylor, manajemen ilmiah adalah penggunaan metode-metode ilmiah guna mendefinisikan satu cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Prinsip-prinsip manajemen ilmiah Taylor itu yang pertama, mengembangkan sebuah pendekatan ilmiah untuk tiap-tiap unsur dalam sebuah pekerjaan untuk menggantikan metode lama yang didasarkan pada kebiasaan. Nah, apa yang disampaikan oleh Taylor dalam manajemen ilmiah ini adalah bagaimana di dalam penerapan pendekatan ilmiah ini bahwa unsur-unsur yang penting dalam sebuah pekerjaan itu digantikan dengan metode yang baru, ya. Penggunaan metode-metode yang lama didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan itu dirubah menjadi pola-pola baru, ya, yang lebih ilmiah, yang lebih terukur tentunya. Kemudian yang kedua, secara ilmiah memilih pekerjaan yang paling tepat, kemudian melatih, mendidik, dan membina pekerjaan tersebut.
Artinya apa? Ya, kita akan memilih pekerjaan yang paling tepat dan relevan. Kemudian setelah memilih pekerjaan, kita memilih orang-orang yang akan terlibat di dalam pekerjaan tersebut. Kemudian membina, membimbing, mendidik mereka supaya mereka bisa bekerja dengan lebih baik, sehingga tujuan yang diharapkan dalam pendekatan awal ini, kajian awal ini adalah bagaimana bisa bekerja seefisien mungkin, ya, dengan biaya yang lebih murah, dengan rentang waktu yang lebih pendek, tetapi bisa memproduksi barang atau jasa dengan tingkat produktivitas yang tentu lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, bekerja sama secara bersungguh-sungguh dengan para pekerja demi memastikan bahwa mereka menjalankan semua tugas sesuai dengan aturan-aturan kerja yang telah dikembangkan secara ilmiah. Tentu dalam berbagai perusahaan atau organisasi ada tata cara atau ada standar operasi prosedur yang dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan. Dan itu semua tentu berangkat dari sebuah teori-teori yang dicoba dikembangkan atau ditemukan kemudian diterapkan di dalam sebuah organisasi. Kemudian ada lagi membagi beban kerja dan bertanggung jawab secara hampir merata di antara manajemen dengan para pekerja. Para manajer harus mengerjakan tugas-tugas yang memang lebih cocok untuk dikerjakan oleh pihak manajemen perusahaan. Kemudian tahun 1856 sampai dengan 1915, ya. Tadi saya katakan Frederick Winslow Taylor, ya. Beliau kemudian disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Ketika bekerja di perusahaan Midvale Steel Company, Taylor menyaksikan banyak sekali ketidakefisienan, inefisiensi. Ya. Kemudian Taylor berusaha menciptakan sebuah revolusi mental di kalangan para pekerja dan para manajer dengan cara mendefinisikan berbagai panduan yang jelas untuk meningkatkan efisiensi produksi. Jadi ini semua berangkat dari pengalaman Taylor sendiri ketika bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian dia melihat satu pekerjaan, ya, katakanlah misalnya waktu dalam bekerja, dalam mengerjakan satu pekerjaan di dalam bidang tertentu tidak terjadi secara efektif dan efisien dalam hal tata kelola waktu, sehingga dirumuskanlah teori atau pendekatan baru yang digunakan yang bisa diterapkan di perusahaan agar yang dihasilkan oleh perusahaan lebih besar, tetapi waktu untuk menghasilkan produk itu tidak terbuang percuma. Saya contohkan misalnya dalam satu perusahaan laboratorium misalnya, ketika seseorang melakukan pekerjaan dari awal, itu tentu mereka harus melakukan tahapan demi tahapan yang direncanakan, ya, dan bisa dihitung waktunya dari ketika memulai pekerjaan di laboratorium tersebut, mengambil sampel misalnya, kemudian membawa, kemudian memeriksa dan sebagainya. Ada waktu yang diterapkan, ditentukan, dan itulah yang kemudian dibiasakan, dididik tenaga kerja ini supaya dia bekerja sesuai dengan aturan yang sudah dibuat sebagai sebuah pendekatan yang dilakukan oleh pekerja di dalam perusahaan itu. Nah, ini dilakukan dan ini semua disebut sebagai manajemen, mengelola waktu, mengelola pekerjaan di setiap bidang, divisi, ya, dan sebagainya yang kemudian bisa diterapkan secara efisien. Ini pendekatan awal ketika manajemen itu pendekatan klasik, ya, dengan pendekatan ilmiah yang kemudian coba diterapkan dalam kehidupan organisasi di awal-awal.
Ya. Dan ada dua antara lain yang menjadi pengikut pemikiran Tyler itu, yang terkemuka adalah Frank dan Lillian Gilbert. Hadirin sekalian, saya lanjutkan. Ada dua pengikut pemikiran dari Tyler tadi, yaitu Frank dan Lillian Gilbert. Ini sebetulnya sepasang suami istri dengan 12 anaknya. Ya. Mereka berdua dan 12 anaknya mencoba menerapkan manajemen ilmiah yang menjadi teori dari Frederick Tyler tadi. Coba mereka diterapkan di dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana mereka, keseharian mereka betul-betul menerapkan, ada pembagian tugas, ada pembagian waktu, mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, waktu makan dan lain sebagainya. Itu manajemen yang terjadi, yang coba diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan salah satu anak dari Frank dan Lillian Gilbert kemudian menulis buku dengan berjudul Cheaper by the Dozen, lebih mudah kalau selusin. Artinya selusin anak lebih mudah mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan itu saya kira menjadi titik awal dari perjalanan ilmu manajemen atau manajemen ilmiah itu sendiri. Kemudian yang kedua dalam pendekatan klasik itu adalah apa yang disebut dengan teori administrasi umum. Nah, teori administrasi umum adalah teori yang lebih menitik beratkan pada apa yang dikerjakan seorang manajer dan bagaimana praktek manajemen yang baik. Nah, salah satu yang terkenal adalah Henry Fayol. Ya, Henry Fayol mengembangkan 14 prinsip manajemen, yaitu aturan-aturan dasar manajemen yang dapat diterapkan pada segala bentuk organisasi dan diajarkan pada sekolah-sekolah. Yang pertama, ya, saya tidak usah sebutkan semuanya karena waktu kita yang terbatas. Ada pembagian kerja, kemudian ada kewenangan, ya. Siapa menjadi apa, siapa melakukan apa. Misalnya di dalam birokrasi ada seorang kepala, kemudian di bawah kepala itu ada kepala bidang atau kepala bagian, di bawah kepala bagian nanti ada sub bagian dan seterusnya sampai ke bawah, ya. Kemudian dari pembagian ini ada kewenangan-kewenangan, ya. Si A bagian divisi ini kita berfungsi sebagai apa, memiliki kewenangan apa, ya, peran tugas pokok dan fungsinya apa dan sebagainya. Kemudian kedisiplinan. Dalam teori Henry Fayol ini, disiplin itu juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Untuk kita bicara tentang efisiensi, waktu, tenaga, pikiran, biaya dan lain sebagainya, tentu kita tidak bisa berlepas diri dari disiplin. Karena waktu yang terbuang sia-sia itu akan membuat kita rugi tentunya. Kemudian kesatuan perintah. Di dalam rantai komando ada satu garis dari atas sampai ke bawah yang harus sama, ya, perintah dari atas sampai ke bawah. Ada kesatuan perintah, ya, kesatuan arahan. Ya, ada remunerasi atau imbalan jasa, ya. Setiap orang yang bekerja dengan dedikasi yang tinggi, loyalitas yang tinggi, tentu selain gaji dia diberikan insentif, ya. Dia diberikan imbalan jasa atas karya-karyanya, atas ikhtiar usaha-usahanya, gitu. Atas ketekunannya dalam bekerja misalnya. Ada banyak lagi, ada 14, ya. Ada inisiatif, ada kestabilan posisi dan jabatan karyawan dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Selain itu, ya, yang tidak kalah penting, yang terkenal tokoh itu adalah Max Weber.
Max Weber mengembangkan teori mengenai struktur otoritas. Jadi sekalian, kita lanjutkan ke slide berikutnya tentang Max Weber. Itu lebih kepada teori mengenai struktur otoritas yang disebut dengan birokrasi. Anda pasti sudah mengenal, sudah mendengar kata birokrasi itu. Ada beberapa pembagian kerja ya ala Weber, birokrasi ala Weber. Itu antara lain pembagian kerja, hierarki kewenangan dan seterusnya. Silakan Anda baca kembali, kita persingkat saja. Ya. Kemudian berikutnya adalah pendekatan kuantitatif. Ya. Pendekatan kuantitatif ini lebih kepada pendekatan yang menggunakan mulai penerapan statistika di dalam ilmu manajemen, kemudian model-model optimasi, kemudian komputerisasi, kemudian model-model informasi, ya antara lain misalnya penjadwalan kerja, ya ada yang disebut dengan critical fact scheduling analysis, kemudian economic order quantity, ya kemudian ada juga manajemen mutu total dalam organisasi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan industri besar seperti Toyota misalnya, Honda dan lain sebagainya. Mereka betul-betul menerapkan sistem manajemen yang menggunakan pendekatan kuantitatif ini. Ada hitung-hitungan ya di dalam manajemen itu sendiri. Contohnya adalah tentang total quality management atau manajemen mutu total. Jadi benar-benar penerapan itu dihitung secara cermat. Ada teori-teorinya, ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan. Berikutnya pendekatan perilaku. Dalam manajemen itu juga selain dari pendekatan klasik tadi, historis, kemudian klasik, kemudian pendekatan kuantitatif, ada pendekatan perilaku. Bahwa di dalam sebuah organisasi ada manusia, ada orang yang memiliki perilaku yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, bidang studi khusus yang mempelajari secara mendalam tindakan-tindakan atau perilaku orang yang bekerja di sebuah organisasi dikenal dengan perilaku organisasi atau organizational behavior. Ya, para pendukung awal dari OB ini adalah Robert Owen. Ya. Robert Owen merasa prihatin atas kondisi kerja manusia yang sangat buruk. Kemudian menggagas tempat kerja yang ideal. Ya, dan Robert Owen berpendapat bahwa uang yang dikeluarkan untuk memperbaiki buruh merupakan investasi yang cerdas. Selain itu ada Hugo Mansterberg, kemudian ada Mary Parker Pallet, kemudian ada juga Kester Barnard. Ya, ada pandangan-pandangan mereka sudah saya buatkan slide-nya. Kita pelajari, adik-adik pelajari lebih mendalam lagi nantinya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan kontemporer, pendekatan kekinian. Ya, pendekatan kontemporer adalah ilmu manajemen yang mempelajari hal-hal yang terjadi di lingkungan di luar batas organisasi. Pendekatan manajemen kontemporer terdiri dari dua teori, yaitu pertama teori sistem, ya. Kemudian yang kedua adalah teori situasional. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan ke slide berikutnya tentang Max Weber. Itu lebih kepada teori mengenai struktur otoritas yang disebut dengan birokrasi. Anda pasti sudah mengenal, sudah mendengar kata birokrasi itu. Ada beberapa pembagian kerja ya ala Weber. Yang terakhir adalah pendekatan kontemporer. Ya. Pendekatan kontemporer adalah ilmu manajemen yang mempelajari hal-hal yang terjadi di lingkungan di luar batas organisasi. Pendekatan manajemen kontemporer terdiri atas dua teori, yaitu yang pertama teori sistem. Ya, teori sistem itu adalah satu teori dasar di dalam ilmu fisika yang dimana masa lampau belum pernah diterapkan di dalam organisasi-organisasi manusia. Teori sistem ini terbagi
menjadi dua, yaitu sistem tertutup adalah sebuah sistem yang tidak dipengaruhi dan tidak pula berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian sistem terbuka adalah sistem yang dipengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian teori situasional. Pendekatan situasional atau contingency approach menyatakan bahwa setiap organisasi bersifat unik, menghadapi atau mengantisipasi situasi-situasi yang berbeda dan berlainan, membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda pula. Jadi pada teori situasional ini ada beberapa variabel yang populer menurut Stephen P. Robin. Yang pertama, ukuran organisasi, kemudian teknologi dan untuk pekerjaan rutin, ketidakpastian lingkungan, perbedaan individu. Nah, adik-adik sekalian, pendekatan kontemporer ini lebih mengarah kepada teori sistem dan teori situasional. Sistem adalah sesuatu aturan yang dibuat di dalam, ya. Sistem itu bisa saja sistem di dalam organisasi itu sistem yang terbuka dan juga sistem yang tertutup, ya. Kemudian yang kedua adalah teori situasional, ya. Salah satunya dalam teori ini adalah ukuran organisasi. Satu organisasi dengan organisasi yang lain bisa saja berbeda, ya. Tergantung dari organisasi tersebut bergerak di bidang apa, ya. Organisasi tersebut melaksanakan kegiatan seperti apa. Nah, ini akan pendekatan manajemen yang diterapkan atau teori manajemen yang diterapkan bisa saja berbeda satu organisasi dengan organisasi yang lain. Saya kira untuk pertemuan kita pada pertemuan kedua, kita sudah membahas tentang pendekatan-pendekatan utama dalam ilmu manajemen. Ya, ada latar historis tadi, sejarah manajemen itu sendiri secara ringkas. Kemudian pendekatan yang kedua yang digunakan adalah pendekatan klasik. Kemudian pendekatan kuantitatif, pendekatan perilaku, dan pendekatan kontemporer. Saya kira itu dulu pertemuan kita di bab kedua ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.